Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zainal Abidin Muhjah, BIS MIRKG, sebagai dosen pengampu mata kuliah Agama Islam, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, saya mendapatkan tugas untuk membawakan sebuah materi dengan judul Islam dan Ekonomi. Pertama, saya paparkan dulu pengertian Islam dan pengertian ekonomi. Apa sih itu Islam? Nah, Islam adalah agama yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Karena Islam, pada hakikatnya, kita yang sebagai ciptaannya itu hanya menyerahkan diri kepada Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali semuanya. Kemudian, ekonomi. Nah, ekonomi ini adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang ada, yang terbatas ya, dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Oke, kemudian bagaimana sih ekonomi dalam Islam itu sendiri? Nah, di dalam ekonomi Islam ini adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah, kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Nah, makanya ekonomi Islam ini disebut dengan ekonomi Rabbani. Nah, kalian tahu nggak kalau Islam itu memiliki cakupan yang sangat luas? Nah, karena di dalam Islam itu sudah diatur segala aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, maupun spiritual. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Quran, surah An-Nahl ayat 89, yang berbunyi, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, dengan kata lain, Islam juga mengatur kegiatan ekonomi umatnya nih. Tapi sebenarnya bagaimana sih korelasi antara Islam dan ekonomi? Maksudnya hubungan antara Islam dan ekonomi ini. Nah, sebelum saya jelaskan tentang korelasi antara Islam dan ekonomi, sebelum itu saya jelasin nih bahwa di dalam ekonomi Islam ada prinsip-prinsip ekonominya. Bisa dilihat di slide. Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ada 5. Yang pertama, tauhid atau keyakinan. Nah, di sini menggambarkan bahwa di dalam ekonomi Islam itu percaya bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah, dan kita hanyalah sebagai penikmat, Allah sebagai pemilik. Kemudian adil, keadilan. Nah, di sini maksudnya tidak ada pihak yang dirugikan, semua sama rata, merasakan sama-sama merasa adil di dalam ekonomi. Kemudian ada nubuwah atau kenabian. Maksudnya di sini ekonomi Islam ini berpatokan dari apa yang di bawah, apa yang diajarkan oleh para rasul yang pernah dilakukan pada zamannya nabi-nabi tersebut. Seperti contoh di zaman Nabi Rasulullah SAW yang menjalankan sistem ekonomi Islam. Kemudian ada khilafah atau pemerintah. Nah, di sini pemerintah berperan sebagai pihak yang memberikan peraturan atau mengeluarkan kebijakan dalam ekonomi, tetapi tidak terlepas dari yang namanya patokan dalam Al-Quran maupun hadis. Dan yang terakhir ada ma'ad atau hasil. Nah, di sini maksudnya ada hasil yang didapatkan dari proses atau sistem yang diterapkan dalam ekonomi Islam itu sendiri. Oke, sebenarnya prinsip-prinsip ini sangat luas. Makanya pembahasan dalam ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ekonomi sebagai kehidupan dan pengajaran manusia atau disebut dengan ekonomi kehidupan. Yang kedua ada ekonomi dalam perencanaan pemerintah.
Itu biasa disebut dengan ekonomi politik. Dan yang ketiga ada ekonomi teori dan pengetahuan ilmu atau disebut dengan politik. Faktanya, kegiatan ekonomi Islam ini lahir pada masa Nabi Muhammad dan Khalifah. Saat itu, kegiatan ekonomi yang lahir juga termasuk perdagangan, pertanian, dan industri loh. Saat itu, Nabi Muhammad SAW menetapkan etika dan aturan bagi para produsen, konsumen, dan juga organisasi distributor dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, hal itu ada karena ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan ekonomi lainnya. Nah, apa sih hal-hal yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lain? Yang pertama, di dalam ekonomi Islam itu ada kejujuran. Kemudian yang kedua ada integritas. Yang ketiga ada keadilan atau keseimbangan. Yang keempat ada kepentingan. Dan yang kelima ada kesederhanaan. Nah, di dalam Al-Quran dan hadis juga sudah diatur mengenai jalan kehidupan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam kegiatan ekonomi. Kemudian, Allah juga telah memberikan nih sumber dayanya dan membolehkan manusia untuk menggunakannya, seperti yang terdapat dalam Quran Surah An-Nahl ayat 12 sampai dengan 13. Yang artinya, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya, pada demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lain macamnya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Nah, dengan kata lain, sumber kesejahteraan dan kemakmuran dalam ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi kapitalis yang berada di tangan kapital. Kalian tahu kan, kalau Islam itu merupakan agama yang teratur. Seperti yang aku sebut di awal tadi, bahwa semua hal yang mengenai kehidupan dunia akhirat itu telah dicantumkan dengan jelas secara detail di dalam Al-Quran maupun hadis, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, semua ada. Termasuk juga sumber karakteristik ekonomi Islam. Nah, sumber ekonomi Islam ini mencakup 3 prinsip utama, di mana 3 prinsip utama ini ketiganya mengatur teori ekonomi Islam. Nah, bisa dilihat ada prinsip akidah, prinsip moral, dan juga prinsip hukum atau muamalah. Nah, jadi sampai di sini teman-teman bisa tahu bahwa ekonomi Islam itu mengajarkan tentang perilaku ekonomi setiap manusia yang dituntun oleh ajaran Islam, Al-Quran maupun Sunnah dalam memecahkan masalah ekonominya. Makanya, mempelajari ekonomi Islam dan menjalankan aktivitas ekonomi secara Islami itu menjadi suatu keharusan bagi umat Islam. Nah, dari situ kita bisa tahu, sudah terjelaskan nih korelasi antara Islam dan ekonomi, bahwa di mana Islam itu mengatur segala aspek kehidupan kita, termasuk juga ekonomi, dengan cara yang Islami, dengan cara yang sesuai dengan ajaran Al-Quran yang telah dibawakan oleh Rasulullah kita, kemudian sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Dan itulah mengapa adanya hubungan, adanya korelasi antara Islam dan ekonomi. And how about in Indonesia? Nah, di Indonesia ini sendiri sudah ada beberapa bank yang mengeluarkan bank syariah. Itu membuktikan bahwa sudah ada nih institusi besar yang bergerak untuk menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Karena sebetulnya prinsip syariah itu cukup jelas dan adil sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.
Dari pembahasan yang saya telah bawakan, contoh seperti apa sih, contoh kasus seperti apa sih yang bisa saya angkat mengenai Islam dan ekonomi? Nah, di sini saya mengambil satu contoh kasus, itu mengenai ihtikar atau monopoli. Nah, ihtikar ini manipulasi ya, dimana satu kegiatan penawaran yang dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat ganda dengan cara menjual jumlah barang yang langka dengan harga yang selangit. Nah, ini seperti kasus yang saya kutip dari Kompasiana. Ada kasus tentang penimbunan dan penjualan masker dengan harga yang selangit. Padahal ini baru-baru terjadi kemarin ya. Jadi dimana itu harga masker dijual dengan harga yang tinggi. Kalian tahu nggak? Usut punya usut, ternyata ada beberapa oknum yang sengaja melakukan penimbunan barang sehingga ia dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dan hal ini tak lain ia lakukan untuk cuan, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, maka sudah jelas ya bahwa transaksi jenis ini dilarang, harus dihindari. Sudah jelas bahwa di dalam Al-Quran itu melarang yang namanya penimbunan barang. Ada pada Quran surah Al-Humazah ayat 2-3 dan mengancamnya dengan azab yang pedih pada surah At-Taubah ayat 34-35 dan juga di Quran surah Al-Humazah ayat 4. Teman-teman, hanya itulah yang dapat saya sampaikan, hanya itulah yang dapat saya paparkan mengenai materi tentang Islam dan ekonomi. Saya rasa cukup dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan karena sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.